Yang pertama adalah melukis lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam suatu segitiga adalah lingkaran yang terletak di dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya. Jadi, ini kan ada segitiga nih. Ini kan ada segitiga. Nah, nanti kita akan melukis lingkaran di dalam segitiga ini. Jadi nanti sisi-sisi segitiga ini akan bersinggungan dengan keliling lingkaran. Tahap pertama, lukis segitiga PQR. Lukis segitiga PQR, kemudian lukis garis bagi segitiga PQR. Di sini udah ada yang di sini pernah diajarin nggak perbedaan antara garis bagi, garis tinggi, garis sumbu, garis berat? Sudah pernah diajarin? Garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat. Belum? Oke, kalau itu saya jelaskan dulu ya. Jadi, pertama ada yang namanya garis bagi. Garis bagi ini membagi sudut segitiga sama besar. Pengertian garis bagi ini adalah membagi sudut segitiga sama besar. Jadi kalau misalnya ada segitiga, segitiga kan pasti punya sudut kan? Misalnya ini sudutnya. Nah, kalau misalkan garis bagi itu dia membagi sudut ini menjadi sama besar. Sret. Kalau misalkan tadinya sudutnya 60 derajat, dia dibagi menjadi 2, jadi 30 derajat dan 30 derajat. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Nah, ini tandanya kedua sudutnya memiliki kedua sudutnya sama besar. Maka garis yang membagi sudut segitiga sama besar disebut dengan garis bagi. Kemudian ada lagi yang namanya garis tinggi. Garis tinggi ini seperti garis tinggi yang kita kenal di soal-soal segitiga. Pengertiannya adalah garis yang melalui salah satu sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi depannya. Jadi kalau misalnya dia berangkat dari sini, dia akan melalui sudut yang ada di sini. Saya kasih nama deh ya. Misalkan ini A, B, C misalnya. Ini juga A, B, dan C. Nah, misalkan dia mau melewati sudut C. Jadi, garis tinggi itu akan membagi sudut C dan tegak lurus dengan sisi yang di depannya. Seperti ini. Ini namanya garis tinggi. Biasanya dilambangkan dengan tanda segitiga siku-siku. Artinya dia tegak lurus. Bagaimana kalau misalnya, ini kan segitiganya sama sisi ya. Bagaimana kalau segitiganya tidak sama sisi? Nggak bisa ya. Saya gambar aja deh. Bagaimana kalau segitiganya tidak sama sisi? Misalkan seperti ini. Maka, misalnya ini A, ini B, ini C, maka garis tingginya adalah dari sudut C tegak lurus ke bawah. Ini disebut garis tinggi. Kalau dari sudut B, berarti dia tegak lurus ke sini. Kalau dari sudut A, berarti dia tegak lurus ke sini. Ini namanya garis tinggi. Kalau yang tadi garis bagi, kalau dia dari sudut C, berarti dia membagi sudut C sama besar.
Kalau sudut B, dia berarti membagi sudut B sama besar atau membagi sudut A sama besar. Ini disebut dengan garis bagi. Garis bagi sudah, garis tinggi sudah. Yang ketiga adalah garis sumbu. Ini perlu dipahami ya, karena saya lihat di contoh soal UN juga keluar garis tinggi, garis bagi, garis sumbu kayak gini. Nah, garis sumbu ini pengertiannya adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus sisi tersebut. Jadi, kalau misalnya segitiganya bentuknya seperti ini, kan dia tidak sama sisi, tidak sama kaki juga kan, dia segitiga sembarang. Berarti yang dinamakan garis sumbu adalah dia membagi kedua buah segitiga menjadi sama panjang dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Jadi nanti dia akan jadi seperti ini. Ini kan misalkan dari sini ke sini itu ada 10 cm misalnya. Ini ke sini 5 cm, ini ke sini 5 cm. Kemudian tarik garis lurus ke atas. Sret. Nah, ini disebut dengan garis sumbu. Dimana garis tempat dia tegak lurus ini adalah sama panjang. Kemudian ada lagi yang keempat, garis berat. Garis berat ini adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Misal, ada segitiga seperti ini. Ini kan dia kan segitiga sembarang ya. Nanti dia akan membagi sisi di depannya menjadi sama panjang. Misalnya, seperti tadi, ini ke sini 10 cm. Dibagi 2 sama panjang berarti kan 5 cm 5 cm ya. Nah, sedangkan titik sudutnya itu kan ada di sini. A, B, C. Ada di sini, berarti nanti dia ditarik garis lurus ke sini. Jadi dia nanti nggak garisnya miring, nggak harus selalu lurus, bisa juga miring seperti ini. Dan dia pasti tidak tegak lurus karena dia garisnya miring. Ini disebut dengan garis berat. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Garis bagi, garis tinggi, garis sumbu, garis berat. Kalau misalnya garis sumbunya dia mau membagi sisi yang ini, berarti ini dan ini harus sama panjang. Kemudian tarik garis lurus. Gini. Kalau dia mau membagi sisi yang ini, berarti yang ini dan ini harus sama panjang. Kemudian ditarik garis lurus. Sret gitu. Ini segitiga siku-siku, ini siku-siku. Kemudian kalau misalnya garis berat, kalau misalkan dia membagi ini sama panjang, berarti nanti dia ditarik ke titik B. Kalau misalkan dia mau membagi ini sama panjang, berarti dia nanti ditarik ke titik A. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum berlanjut. Tidak ada? Selamat malam Mbak Supia. Tidak ada? Kalau gitu kita lanjut ya. Garis bagi kenapa Mbak Fenty?
Masih belum jelas yang garis bagi? Ya, oke, saya jelaskan lagi ya. Yang lain silahkan menyimak. Jadi, pertama, garis bagi. Selamat malam Mbak Mary. Pertama, garis bagi. Pengertian garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga, misalkan saya contohkan dari sudut C, sehingga membagi sudutnya menjadi sama besar. Ini disebut dengan garis bagi. Intinya, kalau misalnya di sini sudutnya 60 derajat, dia disebut garis bagi kalau dia membagi sudut tersebut menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Kalau misalkan sudutnya 40 derajat, berarti 20 derajat dan 20 derajat. Seperti itu, jadi dibagi dua, sama besar. Itu disebut dengan garis bagi. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Bulat-bulat ini maksudnya dia sama besar. Kalau misalkan sudut B, berarti sudut B ini juga dibagi garisnya, sudutnya dibagi menjadi dua sama besar. Ini 20 derajat, ini 20 derajat, contoh. Atau ini 45 derajat, ini 45 derajat. Begitu. Garis tinggi yaitu garis yang melalui salah satu titik segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi, kan ada A, B, ada C. Misalkan, supaya gampang saya ambil yang C. Dia melalui salah satu titik C, kemudian ditarik tegak lurus ke depannya. Itu disebut dengan garis tinggi. Dia biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian, ada lagi garis sumbu. Garis sumbu itu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus sisi tersebut. Contoh, misalkan ada segitiga ABC. Nah, sisi AB ini diketahui panjangnya adalah 10 cm. Bagaimana cara membuat garis sumbunya? Caranya kita bagi menjadi dua bagian sama besar, 5 cm dan 5 cm. Kemudian kan ketemu nih titik tengahnya di sini, baru kita tarik lurus ke atas. Itu disebut dengan garis sumbu. Kemudian ada lagi namanya garis berat. Garis berat ini juga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang, tapi bedanya dengan garis sumbu, kalau garis sumbu dia tegak lurus ke atas, kalau garis berat dia ditarik menuju salah satu titik segitiga. Jadi misalnya dari ini kan contoh garis AB ini 10 cm. Saya bagi menjadi dua bagian dulu sama besar, 5 cm dan 5 cm. Kemudian ketemu titik tengahnya di sini kan. Kemudian saya tarik lurus ke titik C. Itu disebut dengan garis berat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjut ya. Pertama, lukis segitiga PQR, kemudian lukis garis bagi segitiga PQR. Garis bagi itu tadi garis yang melalui salah satu sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi PQR berarti kita ambil dari Q, kita ambil tegak lurus ke sini. Anggaplah seperti ini. Sebelumnya kita baca apa yang dimaksud dengan lingkaran dalam suatu segitiga. Lingkaran dalam suatu segitiga adalah lingkaran yang terletak di dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya. Seperti ini contohnya. Ini. Lukis pula garis bagi segitiga RPQ sehingga kedua garis bagi berpotongan di titik P. Tadi itu garis bagi juga ya?
Oh ya, garis bagi berarti dia membagi sudut Q sama besar. Yang ini juga dibagi sudut P-nya menjadi dua bagian sama besar. Kenapa harus sudut P? Kita lihat di sini ada segitiga RPQ. Biasanya yang dimaksud titik yang dimaksud adalah titik yang dengan huruf gimana? Yang dimaksud adalah titik yang diwakili oleh huruf yang di tengah. Jadi kayak tadi, misalkan tadi PQR, berarti yang dimaksud gambarlah garis bagi PQR, berarti yang di tengah kan Q, berarti yang dimaksud adalah sudut Q. Kemudian lukis pula garis bagi segitiga RPQ, yang di tengah kan adalah P, berarti yang dimaksud adalah sudut P. Kemudian dilukis sampai akhirnya dia berpotongan di titik P. Kemudian setelah itu lukis garis AB sehingga memotong garis PQ di titik B. Lukis lingkaran berpusat di titik A dengan jari-jari AB. Lingkaran tersebut merupakan lingkaran segitiga PQR. Jadi nanti habis di gambar garis baginya yang sudut Q, sudut P, kemudian ditarik garisnya tegak lurus ke bawah membentuk garis AB, kemudian pakai jangka digambar lingkarannya dari sini titik pusatnya ke sini sebagai jari-jarinya, titik sini ke sini itu jari-jari, kemudian pakai jangka digambar deh lingkarannya. Nah, kita sudah bisa menggambar lingkaran dalam segitiga. Kemudian bagaimana cara menggambar lingkaran luar segitiga? Lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang terletak di luar segitiga. Lingkaran yang terletak di luar segitiga dan melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut. Titik pusat lingkaran luar segitiga adalah titik potong ketiga garis sumbu sisi-sisi segitiga. Begini langkah-langkahnya. Gak susah sih, cuma agak ribet aja. Lukis segitiga KLM. Kemudian lukis garis sumbu titik KL. Sebenarnya gampang kok. Kemudian lukis garis sumbu titik KL. Ini KL, kemudian kita bikin garis sumbu. Garis sumbu kan tadi membagi panjang KL ini menjadi dua sama besar, kemudian tarik garis lurus ke atas kan, itu namanya garis sumbu. Nah, kita bikin garis sumbunya, kemudian lukis pula garis sumbu sisi LM sehingga kedua garis sumbu saling berpotongan di titik P. Ini LM digambar. Kemudian lukis lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OL. Dari sini ke sini. Itu disebut dengan jari-jari. Ayo fokus teman-teman. Dari O ke L disebut dengan jari-jari. Lingkaran tersebut merupakan lingkaran luar segitiga KLM. Jadi nanti pakai jangka. Oke, saya kan jadi nanti pakai jangka. Di sini jarumnya, di sini tempat pensilnya sebagai jari-jari. Kemudian digambar stret, jadilah lingkaran luar segitiga. Jadi, kesimpulannya, untuk menggambar lingkaran luar segitiga, kita
Oke, dengarkan kesimpulannya. Jadi, untuk menggambar lingkaran luar segitiga, kita harus mempunyai dua buah garis sumbu untuk menentukan titik pusat segitiganya. Oke, untuk menggambar lingkaran dalam segitiga, kita harus mempunyai dua buah garis bagi dan satu garis sumbu. Dua buah garis bagi dan satu garis sumbu untuk menentukan titik pusat lingkarannya. Bedanya itu ya. Jadi nanti kalau misalkan mana tahu nanti ada soal untuk menentukan lingkaran dalam segitiga, maka garis apa yang harus kita perlukan? Berarti garis bagi dan garis sumbu. Kalau misalnya lingkaran luarnya berarti garis sumbu aja. Oke ya. Udah intinya itu aja. Nanti kalau mau nyoba di rumah ya nggak apa-apa, nyoba sendiri supaya lebih paham. Kemudian selamat malam Mbak Ani. Oke, rangkuman. Yang pertama, lingkaran dalam suatu segitiga adalah lingkaran yang terletak di dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya. Jangan kebalik ya. Kedua, lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang terletak di luar segitiga dan melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut. Titik pusat lingkaran luar segitiga adalah titik potong ketiga garis sumbu sisi-sisi segitiga. Iya nih, memang tadi pas saya bikin kelas memang terbatas hanya untuk 10 orang, gak bisa ditambah lagi. Jadi mungkin gara-gara itu jadinya offline, online, mungkin seperti itu. Tadi udah saya tanyakan sih, tapi masih belum dibales. Mohon maaf ya. Oke. Kita langsung lanjut saja ke modul terakhir. Nah, udah modul terakhir nih. Ayo yang belum ngumpulin UTS segera ngumpulin ya. Sudah modul terakhir. Modul terakhir yaitu mengenai bangun ruang. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas, kemudian membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas, dan menghitung luas permukaan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Pertama, kita belajar mengenai kubus dan balok dulu. Pasti kubus balok udah pada ngerti kan ya? Kan udah diajarin di SD ya kan? Tujuan pembelajarannya adalah untuk dapat menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok. Kemudian dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian dapat menentukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus dan balok, dan menentukan dan menghitung volume kubus dan balok. Pertama, mengenal sisi rusuk dan titik sudut kubus maupun balok. Amatilah bangun-bangun yang berbentuk kubus dan balok. Permukaan kubus semuanya berbentuk persegi yang sama dan sebangun. Coba Anda ingat kembali bangun persegi. Keempat rusuk persegi adalah sama panjang. Jika dikaitkan dengan bangun persegi panjang, persegi merupakan bentuk khusus dari persegi panjang karena permukaan kubus berbentuk persegi-persegi yang sama dan sebangun. Kita katakan bahwa kubus merupakan bentuk khusus dari balok. Jadi, bedanya balok dan kubus adalah kalau balok itu sisi-sisinya tidak sama panjang semua, kalau kubus sisi-sisinya sama panjang semua. Contoh, di sini ada kubus ABCD EFGH. Yang disebut dengan rusuk adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, EA, HD, FB,
GC. Ini disebut dengan rusuk. Kalau dibalok PQRSTUVW berarti rusuknya adalah PQ, QR, RV, VW, WS, SP, PT, TU, UV, dan TW. Itu disebut dengan rusuk. Rusuk ini yang garis-garis ini ya. Kemudian yang disebut dengan sisi. Sisi berarti yang dimaksud adalah luasannya. Jadi sisi di kubus ABCDFGH ini adalah ABCD, ini sisinya. Kemudian EFGH, ini sisinya. Kemudian BCGH, ini sisinya. Kemudian ADEH, ini sisinya. Kemudian mana lagi? ABFE, ini sisinya. Dan DCGH, ini sisinya. Kalau dibalok sama aja, PQRS sisinya ini, TUVW sisinya ini, QRVU ini, PSWT ini, PQUT ini, dan SRVW ini. Kita lihat di balok itu ada sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Karena dia memang bentuk dasarnya adalah persegi panjang ya, jadi dia ada sisi panjang, ada sisi pendek. Ini sisi panjangnya yang lebih panjang, ini sisi yang lebih pendeknya. Kalau di kubus semuanya sama panjang. Mau ini semuanya sama panjang. Sekarang, oh ya, satu lagi, titik sudut. Titik sudut yang mana aja? Berarti A. Titik sudut itu adalah titik-titik yang membentuk sudut. Kalau balok dan kubus berarti kan sudutnya pasti 90 derajat kan? Berarti A, B, berarti yang disebut dengan titik sudut adalah titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Ini disebut dengan titik sudut. Kalau dibalok sama aja P, Q, R, S, T, U, V, W. Ini disebut dengan titik sudut. Sekarang pertanyaannya, berapakah banyak rusuk dari balok? Pertama, saya ketik ya. Berapakah yang kedua, berapakah banyak rusuk balok dan kubus? Yang kedua, berapakah banyak sisi balok dan kubus? Yang ketiga, berapakah banyak titik sudut balok dan kubus? Silakan dijawab, saya tinggal sebentar ya. Silakan dijawab loh.
Halo, bisa dijawab? Delapan titik sudut, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. 6 sisi, 1, 2, balok ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Kubus juga ada 6. 24 kebanyakan, ada 6. 6 sisi, 6 sisi dan 8 titik sudut. Rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya cuma ada 12. Oke ya, jadi titik sudut balok dan kubus ada 8, sisinya ada 6, dan rusuknya ada 12. Oke, berarti sudah paham semua. Kita lanjut. Ada juga di sini disebut dengan, iya dikit lagi. Ada juga di sini yang disebut dengan rusuk alas dan rusuk tegak, dan juga rusuk atas. Yang disebut dengan rusuk alas adalah rusuk yang ada di bawah A, B, B, C, C, D, D, A. Ini disebut dengan rusuk alas. Rusuk tegak itu adalah rusuk-rusuk yang tegak, A, E, D, H, B, F, C, G. Sedangkan rusuk atas adalah rusuk-rusuk yang di atas, E, F, F, G, G, H, dan H, E. Oke, lanjut. Setiap daerah persegi pada kubus dan daerah persegi panjang pada balok disebut dengan bidang atau sisi. Perpotongan dua buah daerah persegi pada kubus atau dua buah daerah persegi panjang pada balok disebut dengan rusuk. Kemudian, adapun titik potong antara tiga buah rusuk disebut dengan titik sudut. Jadi hubungannya adalah banyak sisi ditambah banyak titik sudut sama dengan banyak rusuk ditambah 2. Rumus ini dikenal dengan teorema Euler. Sisi tambah titik sudut sama dengan rusuk tambah 2. Iya, selamat malam Mbak Luna. Gak apa-apa. Memang itu kok sekarang ini maksimum pesertanya itu 10, makanya susah masuk. Mungkin lagi ada trouble atau apa dari fisiknya atau bagaimana, saya juga kurang mengerti. Semoga minggu depan udah mulai membaik. Kemudian kita belajar, tadi kan kita udah belajar titik sudut, rusuk, dan sisi. Sekarang kita belajar mengenai jaring-jaringnya. Nah, untuk mempelajari jaring-jaringnya ini, kita perlu memainkan imajinasi. Jadi, perhatikan bahwa 3 pasang daerah persegi panjang pada gambar di atas, gambar A, menjadi 3 pasang sisi balok seperti pada gambar di atas yang B. Jadi, jaring-jaring balok bentuknya adalah seperti ini. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4 persegi panjang yang besar dan 2 persegi panjang yang kecil. 2 persegi panjang yang kecil ini akan menjadi sisi-sisi tegak. Enggak juga sih. Jadi ini itu alas. Ini menjadi sisi tegak di depan. Bayangkan ya, ini alasnya, kemudian ini dilipat ke atas jadi sisi tegak.
ini juga dilipat ke atas jadi sisi tegak, ini dilipat ke atas jadi sisi tegak, ini dilipat ke atas jadi sisi tegak, kemudian ininya dilipat lagi jadi tutup, sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini. Ini untuk yang balok. Tapi apakah jaring-jaring balok harus selalu seperti ini? Tidak ya. Sebenarnya jaring-jaring balok ada banyak bentuknya. Jadi nanti kalau misalkan di soal biasanya ditanya yang manakah jaring-jaring balok yang benar, nanti mainan imajinasi. Mana kira-kira kalau misalkan pakai jaring-jaring yang ini, apakah bisa membentuk balok atau enggak? Kemudian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk daerah persegi panjang yang setiap pasangnya adalah kongruen. Kongruen artinya sama besar ya, sama besar. Kemudian, rusuk-rusuk yang sejajar pada bangun ruang. Pada sebuah bidang datar, 2 garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak berpotongan. Contohnya ada trapesium. Yang disebut dengan garis sejajar itu yang mana? Apakah AC dengan BD, atau AB dengan CD, atau AC dengan CD, atau BD dengan CD, atau yang mana? Yang manakah yang disebut dengan rusuk-rusuk sejajar? AC dan BD. Yang lain AB dan CD. Yang lain, ayo yang mana? ACBD atau ABCD? ADBC. ADBC. Oke. ACBD. ADBC. ADBC, yakin ADBC? Yang mana nih yang benar? Tadi ada satu yang benar. Sejajar. Pengertian sejajar adalah jika kedua garis tersebut tidak berpotongan. Kita udah belajar garis sejajar bukan ya? Di semester 7 ya? Di kelas 7 ya? Sejajar. Yang mana? Jawabannya yang benar adalah jawabannya ACBD. Salah, yang benar adalah jawabannya Mbak Ani, AB dengan CD. Karena kita lihat, ini AB dengan CD ini, dia itu sama-sama lurus, tapi yang satu di atas, yang satu di bawah. Gak masalah yang mana yang lebih panjang, tapi dia itu posisinya sama gitu. Kalau sejajar kan posisinya sama, dan juga dia tidak berpotongan. Berarti kalau coba kita lihat yang AC dengan BD. AC dengan BD ini satu serong ke kiri, satu serong ke kanan. Dia tidak bisa dikatakan sejajar karena kalau kita tarik garis lurus ke atas, seret ya, seret, nanti dia akan berpotongan di satu titik. Iya, ini sudah ada tulisannya. Terus tadi saya tutup ya. Adapun BD tidak sejajar dengan AC. Tadi gitu ya. Ini kalau misalkan ini satu serong ke kiri, satu serong ke kanan, kalau misalkan ditarik garis lurus ke atas, nanti dia akan berpotongan di satu titik. Sedangkan AB dengan CD mau ditarik garis lurus sepanjang apapun, dia tidak akan berpotongan di satu titik. Mereka nggak akan ketemu karena mereka sejajar. Oke, ini lagi AD dengan BC. AD dengan BC itu udah pasti kan berpotongan di tengah, jadi mereka jadi nggak mungkin sejajar. Oke.
Perhatikan gambar berikut di bawah. Pada balok ABCDEFGH tersebut pasangan ruas garis yang sejajar adalah AB dengan DC, AE dengan BF, EH dengan BF, EH dengan FG. Kemudian yang tidak sejajar, AB dengan CG. Kenapa? Karena yang satu mendatar, yang satu vertikal. Kemudian AE dengan DC. Kemudian BC dengan DH. Dia tidak sejajar. Jika kita perhatikan pasangan AB dan CG, AB dengan CG, maka ruas garis-garis tersebut tidak berpotongan meskipun diperpanjang di kedua ujungnya. AB dengan DC maksudnya kali ya? AE dengan maksudnya AE dengan DC serta BC dengan DH, BC dengan DH. Dia memang tidak satu tempat sehingga yang satu mendatar, yang satu vertikal. Tapi dia itu tidak di titik yang sama. Maksudnya tidak seperti AB dengan FB. Jadi yang satu ada di depan, yang satu ada di belakang. Jadi walaupun kita perpanjang garisnya, mereka tidak akan bertemu. Tapi tetap saja ini tidak bisa disebut dengan istilah sejajar, karena sejajar itu memiliki kemiringan garis yang sama besar. Berarti ada syarat lain yang harus dipenuhi agar sepasang garis dikatakan sejajar dalam suatu bangun ruang, yaitu kemiringannya ya. Jadi dapat disimpulkan, dua garis dalam suatu bangun ruang dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak berpotongan dan terletak pada satu bidang. Jika dua garis dalam suatu bangun ruang tidak berpotongan terletak pada bidang yang berlainan, maka kedua garis tersebut dikatakan bersilangan. Jadi, yang tadi itu disebut istilahnya meskipun dia tidak berpotongan, tapi dia disebut bersilangan. Jadi, tidak bisa disebut dengan istilah sejajar. Sekarang kita mengenal diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Fokus ya, ini perlu imajinasi soalnya. Diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Diagonal bidang, suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Jadi, misalnya ABFE. Titik sudut yang berhadapan adalah E dengan B, ya kan? A dengan F, ya kan? Maka E dengan B ini disebut dengan diagonal bidang. Diagonal bidang. A dengan F juga disebut dengan diagonal bidang. Kemudian contoh lagi, D, C, G, H. D dengan G kan saling berhadapan. Berarti dia disebut dengan diagonal bidang. D dan G, ini D, ini G. D, C, G, H. H dengan C, dia juga berhadapan kan? Berarti dia disebut juga dengan diagonal bidang. Oke. Kemudian B dengan G, dia saling berhadapan. Berarti dia disebut diagonal bidang. F dengan C juga diagonal bidang. Kemudian E dengan G, F dengan H. Kemudian H dengan A, E dengan D. Kemudian A dengan C, B dengan D. Gampangannya diagonal bidang itu seperti sisi miringnya segitiga. Ini kan kalau misalkan persegi ya, persegi kita bagi dua,
secara diagonal seperti ini kan akan terdiri dari dua buah segitiga. Ini segitiga siku-siku, ini juga segitiga siku-siku. Jadi ini disebut dengan diagonal bidang. Oke, paham yang diagonal bidang? Paham ya? Gampang ya? Diagonal bidang. Kemudian ada lagi yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan dalam satu ruang. Sekarang skalanya udah bukan sisi lagi, tapi skalanya adalah ruang. Jadi, kalau tadi yang berhadapan adalah di dalam skala sisi, berarti E dengan B, A dengan F, B dengan G, F dengan C. Sekarang dalam skala satu ruangan ini. Jadi, yang berhadapan adalah A dengan G, H dengan B, F dengan D, E dengan C. Itu adalah titik-titik yang saling berhadapan. Jadi kalau digambar misalkan gini, sret, tarik ke garis G. Ini disebut dengan diagonal ruang. Ibaratnya kalau misalkan kita ada di kelas kosong, itu dari pojok bawah ke pojok atas ruangan yang saling berseberangan, itu disebut dengan diagonal ruang. Misalkan digambar lagi H dengan B. Nah, seperti ini. Kemudian E dengan C. Nah, kemudian mana lagi? D dengan F. Kemudian mana lagi? E dengan C udah. Dan seterusnya ya. Itu disebut dengan diagonal ruang. Ada lagi yang namanya, ya betul, sudut atas dengan sudut bawah. Gak mesti atas dulu baru bawah, bisa juga bawah dulu baru atas. Misalkan ini, ini. Mana lagi yang belum? Udah semua ya? 1, 2, 3, 4. Ya udah semua ya. Oke. Sekarang adalah bidang diagonal. Nanti kalau misalkan ada soal jangan kebalik loh ya. Dibedain mana diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Jangan kebalik bidang diagonal sama diagonal bidang. Bidang diagonal suatu balok memiliki bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan tiap pasangnya adalah kongruen. Jadi, yang disebut dengan bidang diagonal, kalau tadi itu mainannya titik dengan titik, sekarang mainannya berbentuk sisi. Jadi, yang disebut dengan bidang diagonal adalah dari titik E ke titik H dan titik B ke titik C. Jadi rusuk-rusuk yang berhadapan kan adalah EH, BC kan. Kemudian ditarik garis E ke B, H ke C. Nah, ini disebut dengan bidang diagonal. Begini. Kemudian contoh lain. Rusuk-rusuk yang berhadapan adalah H ke G, HG dengan AB. Berarti diagonal bidangnya seperti ini. Dia tidak berbentuk garis lagi, tapi berbentuk bidang atau sisi. Seperti ini. Oke, contoh lagi. GF ke DA. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi nggak terlalu kelihatan ya kalau ini ya. Jangan deh, ini nggak terlalu kelihatan. 1, 2, 3, 4. Iya, jadi totalnya ada 4. Dia, kalau tadi kan titik kan, H ke B, A ke G, E ke C, F ke D. Kalau sekarang rusuk EH ketemu BC, ditarik garis lurus, ditarik garis. Kemudian AD dengan FG ditarik garis, seperti itu.
1, 2, 3, 4 ya, 4. Oke. Jadi setelah semuanya kita belajar sifat-sifat kubus ABCDEFGH adalah sebagai berikut. Memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Tadi kita udah hitung sama-sama kan? Kemudian memiliki 8 titik sudut. Kemudian memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu yang seperti ini. E ke B, A ke F. Satu sisi aja ada 2. Dia ada 6 sisi, berarti totalnya ada 12. Kemudian memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Jadi, kalau misalnya ini E ke C, G ke A, F ke D, H ke B, dia akan berpotongan di satu titik. Maksudnya seperti itu. Kemudian memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Oh, ada 6. Dan saling kongruen, yaitu ACGE ke atas. ACGE, ACGE. Oh iya, saya lupa memperhitungkan yang ini. Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, Mbak Maifuza. Tadi kan kita EF ke DC, HG ke AB, EH ke BC, GF ke AD. Bisa juga AC ke EG. Ini bisa juga. Dia bentuknya miring. Atau bisa juga kebalikannya. HF ke DB. Seperti ini. Set. Oke. Paham ya? Diagonal bidang, bidang diagonal dengan diagonal ruang. Kemudian udah. Sekarang cara melukis kubus dan balok. Saya rasa semua pasti udah tahu lah ya cara melukis kubus dan balok. Cuma kita review lagi aja. Untuk melukis kubus, langkah-langkahnya adalah lukislah kubus bagian depan dan bagian belakang yang berbentuk persegi. Seperti ini. Nih, misalkan kasih nama P, Q, U, T. Jangan kasih nama dulu, ntar bingung. Lukislah kubus bagian depan dan bagian belakang. Misalkan ini bagian depan, ini bagian belakang. Gambarnya nggak boleh segaris ya, harus berlawanan garis supaya dia kelihatan, bukan berlawanan garis, harus agak miring sedikit supaya dia kelihatan berbentuk 3 dimensi. Rusuk yang tidak terlihat dari gambar digambar putus-putus. Nah, harusnya yang bagian ini karena dia nanti ada di dalam, itu harus digambar dengan putus-putus. Sedangkan bagian yang terlihat dari luar itu digambarnya dengan garis lurus. Seperti ini. Baru dikasih nama, biasanya dari bawah A, B, C, D, E, F, G, H. Kayak gini, gampang ya. Balok juga kayak gitu. Sekarang model kerangka serta jaring-jaring kubus dan balok. Jika sebuah balok berukuran panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T, maka jumlah panjang rusuknya adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. Atau karena sama-sama ada punya 4 di sini, 4-nya bisa keluar. Jadi 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Kalau misalkan kita kalikan ulang, 4 kali P 4P ditambah 4 kali L 4L ditambah 4 kali T 4T. Sama aja ya, ini cuma dalam bentuk lainnya. Ini harus dihafal karena ini sering keluar.
Jadi boleh menghafal yang ini, boleh menghafal yang ini, terserah ingetnya yang mana. Kenapa harus 4? Karena kita lihat gambar balok lagi. Kita lihat, misal ini yang namanya bangun 3 dimensi kan pasti ada panjang, lebar, tinggi kan. P ke Q ini kita sebut dengan panjang. Q ke R ini sama dengan lebar. R ke V sama dengan tinggi. Jadi kalau kita kalkulasikan, yang bentuknya seperti ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadilah 4 kali P atau 4P. Kemudian yang bentuknya seperti L ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadilah 4L ditambah 4. Jadilah 4L. Kemudian yang bentuknya seperti T itu juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadilah 4T. Nah, kenapa ditambah? Karena untuk mencari keliling, kita kan harus menambahkan semua sisi-sisinya. Jadi, untuk mencari kelilingnya balok, atau ya, kita harus menambahkan 4P tambah 4L tambah 4T. Itulah kenapa rumusnya seperti ini. Kemudian, jika panjang rusuk sebuah kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuknya adalah 12S. Kenapa 12? Karena kubus itu kan sisi-sisinya sama panjang, sedangkan dia punya 12 rusuk. Sehingga untuk mencari panjang keseluruhannya, kita harus mengarahkan sisi-sisinya dengan menambahkan sisi-sisinya, atau bisa juga secara singkat kita tulis 12 dikali S. Contoh, sebuah balok mempunyai panjang 14 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk balok tersebut. Berarti setiap balok kan tadi terdiri dari 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi kan? Berarti rumusnya adalah 4P tambah 4L tambah 4T, atau 4 kali P tambah L tambah T. P-nya tadi 14, L-nya 8, T-nya 6. Kita tambahkan, hasilnya 28. Dikalikan 4, hasilnya 112 cm. Berarti jumlah panjang rusuk balok adalah 112 cm. Gampang ya? Kemudian jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Sama aja sih kayak tadi. Bentuknya juga sama aja, cuma kalau tadi itu kan ada yang persegi panjang besar, ada persegi panjang kecil. Kalau kubus ini semuanya sama. Semuanya persegi. Bentuknya juga seperti ini. Kayak mainan itu, tahu nggak? Masih ingat nggak mbak? Mainan taplak meja waktu kecil. Nah, seperti ini. Ini buat alas. Dengkrek ya namanya ya. Kalau saya dulu namanya taplak meja. Ini alas, ini sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak. Oh, kelebihan satu. Tua gapat ma 6, iya 6. Nah, alas, tegak, 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 tutup. Kemudian saya mau gambarnya yang lain aja. Saya maunya gambarnya begini. Boleh nggak? 1, 2, 3,
Boleh nggak saya gambar begini? Kan yang kita kenal biasanya seperti ini. Kalau saya mau gambarnya begini, boleh nggak? Boleh ya? Lebih satu ya? Enggak ah, pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini jadi alas, sisi tegak, sisi tegak, sisi tegak, tutup, tegak, ya. Oke. Sekarang tadi kita udah belajar panjang rusuk, sekarang kita belajar luas permukaan dan volume kubus dan balok. Gampang loh. Pada bagian ini Anda akan mempelajari mengenai luas permukaan dan volume kubus serta balok. Untuk menentukannya, coba Anda ingat kembali bahwa sebuah kubus mempunyai 6 sisi yang bentuknya persegi. Adapun sebuah balok mempunyai 6 bidang atau sisi yang bentuknya persegi panjang. Pertama, luas permukaan kubus dan balok. Luas permukaan kubus dan balok adalah jumlah seluruh sisi kubus atau balok. Salah ya, jumlah seluruh luas sisi kubus dan balok. Dengan demikian, untuk luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Kenapa 6? Karena kubus itu kan punya 6 sisi. Sisi-sisinya itu bentuknya sama, yaitu persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Karena sisinya ada 6, berarti luas permukaannya adalah sisi kali sisi tadi dikalikan 6 atau 6S kuadrat. Seperti itu ya. Sedangkan untuk balok dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat gambar balok. Tadi kan saya menjelaskan balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Untuk sisi ini PQUT berarti kan luasnya apa? Panjang kali lebar atau panjang kali tinggi? Untuk PQUT panjang kali tinggi, ya betul. Untuk QRVU panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, atau panjang kali lebar? Yang ini QRVU. Lebar kali tinggi, ya betul. Untuk yang ini PQRS. PQRS panjang kali tinggi, panjang kali lebar, atau lebar kali tinggi? Panjang kali lebar, ya. Sekarang kan semuanya udah ngerti. Kalau ini, sisi yang seperti ini rumusnya adalah panjang kali tinggi. Berarti ada berapa yang seperti ini? Ada 2, 1 dan 2. PQUT dan SRVW. Dia berarti rumusnya adalah panjang kali tinggi. Ini ada 2. Kemudian untuk yang lebar kali tinggi juga ada 2, yaitu QRVU dan PSWT. Lebar kali tinggi, lebar kali tinggi. Berarti lebar kali tinggi juga ada 2. Kemudian untuk panjang kali lebar juga ada 2. Panjang kali lebar ya. PQRS dan TUVW. Karena dia bentuknya sama. Berarti untuk panjang kali lebar juga ada 2. Nah, luas permukaan kan tadi definisinya adalah jumlah luas semua sisi-sisinya. Berarti untuk mengetahui luas permukaan balok, semuanya tadi kita tambahkan. Berarti 2 kali panjang kali tinggi ini kita tambahkan dengan 2 kali panjang kali lebar. Lebar kali tinggi ditambahkan dengan 2 kali panjang kali lebar. Itulah kenapa luas permukaan balok rumusnya seperti ini. 2 P kali L ditambah 2 kali L kali T ditambah 2 kali P kali T.
Oke. Contoh, sebuah kubus panjang setiap rusuknya adalah 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Tadi kan kubus itu terdiri dari persegi. Perseginya itu ada 6. Persegi luasnya itu kan sisi kali sisi, berarti 8 kali 8 ya, 64. Nah, sisi persegi itu ada 6, berarti 64 dikali 6 sama dengan 384. Atau bisa juga menggunakan rumus langsung 6S kuadrat. 6 S-nya 8 kali 8 kali 6 sama dengan 384. Soal nomor B, sebuah balok berukuran 6 kali 5 kali 4. Nah, kalau ada soal 6 kali 5 kali 4 ini, saya tutup. Mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi? Misalkan di soal cuma bilang baloknya ukuran 6 kali 5 kali 4. Yang panjang yang mana, yang lebar yang mana, yang tinggi yang mana? Panjang mana, lebar mana, tinggi mana? Enam panjang, 5 lebar, 4 tinggi. Yang lain? Enam panjang, 5 lebar, 4 tinggi. Yang lain ada jawaban lain? Kalau saya 5P 6P maksudnya 6P 5L 4T. Ya. Karena rumus umumnya memang panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kalau ada tulisan kayak gini berarti panjangnya 6, lebarnya 5, tingginya 4. Oke. Nah, luas permukaan balok tadi kita pakai rumus yang ini ya. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Sehingga panjang kali lebar berarti 6 kali 5. Oh ya, ini bisa juga bentuknya seperti ini. Kenapa? Kan tadi kan rumusnya kayak gini ya. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali tinggi kali lebar. Gini kan? Nah, kita lihat di sini semuanya itu punya 2. Sehingga duanya ini bisa kita keluarkan dan kita ganti bentuknya seperti ini. Nanti iya, semuanya pasti punya 2, Mbak. Kan tadi kan kita udah ngecek yang segitiga. Persegi panjang yang rumusnya panjang kali lebar ada 2. Panjang kali tinggi ada 2, tinggi kali lebar juga ada 2. Gak mungkin totalnya itu gak mungkin lebih dari 6. Dan juga gak mungkin saja kurang dari 6 kalau dia gak punya tutup atau gak punya alas. Tapi dia gak mungkin totalnya lebih dari 6 karena kubus dan balok itu maksimal sisinya hanya ada 6. Kalau misalkan kotak ya, kotak buat nyimpen barang gitu kan gak ada tutupnya, biasanya kan gak ada tutupnya. Nah berarti sisi-sisinya cuma ada 5 kan. Nah berarti bisa jadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah 2 kali tinggi kali lebar, atau seperti apa bentuknya nanti tergantung soal, tergantung nanti aplikasinya seperti apa. Atau kayak bak mandi misalkan, bak mandi kan gak ada tutupnya kan, tapi dia bentuknya seperti balok. Berarti bentuknya bisa diubah jadi seperti ini. 2 kali panjang kali lebar ini, 2 kali panjang kali tinggi ini, 2 kali tinggi kali lebar ini.
Kemudian kita masukkan panjang itu 6, lebarnya 5, tingginya 4, panjangnya 6, tingginya 4. Kemudian dikalikan, ditambahkan, dikalikan 2 lagi. 2, 6 kali 5 kan 30, 5 kali 4 20, 6 kali 4 24. 30 tambah 20, 50 tambah 24, 64 kali 2, 74 kali 2, 148. Oke, mohon maaf. Lanjut ke volume kubus dan balok. Yang ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang ini. Tadi kan kita udah belajar luas permukaan kubus sama balok ya. Rumusnya kalau kubus 6S kuadrat, kalau balok 2 kali panjang kali lebar, tambah lebar kali tinggi, tambah panjang kali tinggi. Sekarang kita menentukan volume kubus dan balok. Jadi di sini ada kubus, dia itu jadi dia ini dihitung berdasarkan persegi satuannya ini ya. Jadi di sini kan ada 1, 2 untuk yang panjang. Ada 1, 2 untuk yang tinggi. Ada 1, 2 untuk yang lebar. Sehingga volume itu kan selalu panjang kali lebar kali tinggi kalau balok dan kubus. Berarti panjang kubus satuan dikali lebar kubus satuan dikali tinggi kubus satuan. Karena ini masing-masing 2, berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini maksudnya 2 pangkat 3, bukan 23. Jadi diperoleh rumus volume kubus V dengan panjang rusuk S adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Itu disebut dengan volume. Kemudian bagaimana dengan yang balok? Yang balok tinggal kita hitung aja panjang kali lebar kali tinggi. Kalau panjangnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 1, 2. Tingginya ada 1, 2. Berarti panjangnya 4 kali lebarnya 2 kali tingginya 2. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Ini adalah volume balok. Jadi, volume balok dengan ukuran P kali L kali T dirumuskan sebagai berikut. Contoh, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Berarti, caranya S pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 1, 2, 5 cm pangkat 3. Jangan lupa satuannya ya. Kemudian volume sebuah balok 120 cm pangkat 3. Nah, sekarang dibalik nih, yang diketahui volume duluan, yang ditanya tinggi. Jika panjang balok adalah 6, lebarnya 5, tentukan tinggi balok tersebut. Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama banget kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan P dikali L dikali T. Sudah. Kemudian kita tulis gini. Jadi, untuk memudahkan mengerjakan soal, biasakan menulis apa saja yang diketahui, kemudian apa yang ditanya, baru dijawab. Seperti ini. Misalkan, diketahui volume sebuah balok adalah 120 cm pangkat 3. V sama dengan 120 cm pangkat 3. Kemudian panjang balok adalah 6 cm.
P sama dengan 6 cm. Kemudian lebar sama dengan 5 cm. Lebar sama dengan 5 cm. Tentukan tinggi balok tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah tinggi. Berapakah tingginya? Jawab. Nah, kenapa sih harus dibikin kayak gini? Supaya kita tuh tahu apa aja sih yang udah diketahui. Terus kira-kira yang parameter yang diketahui itu ada V, P, L, sama T. Kira-kira rumus apa yang bisa digunakan? Supaya nanti kita tuh bisa, oh kira-kira pakai rumus ini nih, bisa nih gini. Gitu. Jadi kan kalau diketahui P, L, sama V yang ditanya T, cocok banget kan sama rumusnya volume balok, yaitu V sama dengan P dikali L dikali T. V-nya ini diketahui 120. P-nya itu 6, L-nya ini 5, T-nya ini yang ditanya. 120 sama dengan 6 kali 5 kan 30. 30 dikali T ya 30 T. Maka T sama dengan 120 per 30. Coret-coret, sisa 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti T sama dengan 4 cm. Sampai sini ada yang mau ditanya? Yang B? Sekarang menentukan, masih banyak gak sih? Oh enggak. Menentukan luas permukaan dan volume kubus serta balok jika ukuran rusuknya berubah. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm. Kemudian rusuk tersebut diperkecil 3/4 kali panjang rusuk semula. Berapa volume kubus setelah diperkecil? Jadi diketahui panjang rusuknya atau S kan kubus ya, berarti panjang rusuknya S namanya 8 cm. Kemudian rusuknya diperkecil 3/4 kali. Ini S1, ini S2. S2-nya diperkecil 3/4 kali, berarti 3/4 kali 8 sama dengan 8 dibagi 4 2 kan, 3 kali 2 6. Nah, ini diperkecilnya 3/4 kali, berarti S2 8 dikurangi 6. Diperkecil sebesar 3/4 kali panjang rusuk semula. Berapa volume kubus setelah diperkecil? Tiga per empat volumenya kan kalau misalkan S pangkat 3 ditanya V2. Jawab. V1 sama dengan S pangkat 3, berarti 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 sama dengan 512 kan? Sekarang kalau S-nya diganti jadi 2, maka V2 sama dengan S pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar? 64 6 K sama dengan 34K pangkat minus
Ini kayaknya ada kesalahan ya. Karena ini kan 3/4, tapi di sini malah jadi setengah. 2/3 yang mana? Karena tadi kan dibilang sisinya itu diperkecil 3/4 kali. Berarti kan kalau 3/4 dari 8 cm kan 6 kan? 6 cm. Kan 3/4 dari 8 kan 6 cm. Kalau dia diperkecil 6 cm berarti sisinya diperkecil 6 cm, berarti sisinya menjadi tinggal 2 cm, ya kan? 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, yang ditanya kan berapakah volume setelah diperkecil? Kalau tadi volumenya 512, kalau sekarang volumenya 2/3 sama dengan 8. Gitu. Kenapa bisa 2? Oke ya. Ini kayaknya ada yang salah karena ininya 3/4, ininya malah jadi setengah. Soalnya kalau dipangkatkan -3 pun kayaknya nggak mungkin setengah. Oke. Selanjutnya sudah selesai. Masih ada 21 menit. Kita baca rangkuman ya. Kubus dan balok masing-masing memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Suatu kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Suatu balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang setiap pasangnya kongruen. Dua garis dalam suatu bangun ruang dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak berpotongan dan terletak pada satu bidang. Diagonal bidang suatu kubus atau balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut, titik yang berhadapan pada setiap bidang kubus atau balok. Diagonal ruang suatu kubus atau balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Bidang diagonal suatu kubus atau balok adalah bidang yang dibatasi dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus atau balok. Jika panjang rusuk suatu kubus A, maka jumlah panjang rusuknya adalah 12 kali A, karena rusuk kubus ada 12. Jika sebuah balok berukuran panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T, maka jumlah panjang rusuknya adalah 4 kali P tambah L tambah T. Luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat ya. 6S kuadrat. Ini maksudnya kuadrat. Kemudian luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oke. Kita ngerjain latihan dulu aja ya. Sampai sini, sebelum kita masuk ke latihan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan? Jelas semua ya? Oke, kita masuk latihan. Sebuah benda berbentuk kubus. Luas permukaannya 1176 cm pangkat 2. Berapakah panjang rusuk kubus ini? Tadi luas permukaan kubus apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Luas permukaan kubus rumusnya apa? S pangkat 2. Ya, betul. Tadi kan luas permukaannya 1176 ya. Luas permukaan. Rumus luas permukaan adalah 6 sisi pangkat 2. Berarti 1176 sama dengan 6 sisi pangkat 2. Yang ditanya adalah sisinya kan?
Berarti sisi pangkat 2 sama dengan 1176 per 6. Sama dengan berapa ini? 1176 dibagi 6, 196. Ada yang tahu sisi akar dari 196 berapa? Ada yang sudah menghafal kuadrat bilangan? 196 berapa? Ayo, akar pangkat dari 196, akar pangkat 2. Ada yang tahu? 14. Betul. Kalau 169 berapa? 169. Jangan pakai kalkulator loh. Ketahuan pakai kalkulator. Dihafal akar-akarnya. 13 kuadrat sama dengan 169. 14 kuadrat 196. 15 kuadrat 225. 10 kuadrat 100. Gitu-gitu. Dihafal ya. Nanti kalau ujian kan nggak bisa ngeliat kalkulator. Oke, berarti nomor 1 udah kejawab. Suatu balok memiliki luas permukaan 198 cm kuadrat. Balok, luas permukaan. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 6 dan 3 cm, tentukan panjang balok tersebut. Saya harus pakai rumus apa dong ini? Saya harus pakai rumus apa dong ini? Diketahui luas permukaannya 198. Diketahui lebar dan tingginya masing-masing 6 dan 3 cm. Tapi yang ditanya adalah panjang. Panjangnya belum tahu, lebar dan tingginya udah tahu, luas permukaannya udah tahu. Jadi saya harus pakai rumus apa? Ada yang tahu saya harus pakai rumus apa? Ada yang tahu? Ayo apa? V sama dengan P kali L kali T. P kali lebar kali tinggi. Ada yang lain? Itu clue-nya udah jelas banget loh. Kurang tepat Mbak Ani. Itu clue-nya udah jelas banget. Ya, kurang lengkap Mbak Luna. Coba dilengkapi. Sebutkan rumusnya. Nggak usah rumusnya, nggak apa-apa deh. Nama rumusnya apa? Kalau lupa. Rumus volume. Yang lain? Yang lain, ayo. Udah dijelasin loh. Apa? Setuju semua pakai volume atau ada punya jawaban lain? Volume. Yang lain selain volume? Dari yang diketahui aja dulu, kira-kira saya harus pakai rumus apa? Dari yang diketahui aja dulu. Kuncinya kalau mengerjakan soal matematika itu kita lihat yang diketahui itu apa. Kemudian kita cari rumusnya berdasarkan yang sudah diketahui. Baru nomor 1 saya jelasin. Kalau pakai volume, memang volume itu rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi.
Tapi kan saya nggak tahu panjangnya berapa, cuma tahu lebar kali tinggi. Saya juga nggak tahu volumenya berapa. Jadi, yang paling tepat adalah saya menggunakan rumus luas permukaan. Kenapa? Karena di sini kan udah diketahui suatu balok memiliki luas permukaan 198 cm pangkat 2. Lebarnya sekian, tingginya sekian. Tapi nggak diketahui panjang, nggak masalah kalau nggak diketahui panjang, kan kita udah punya luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini kan ya. Panjangnya nggak tahu. Lebarnya tadi berapa? Lebar tinggi 6 dan 3 ya. Lebarnya 6, tingginya 3. Sedangkan luas permukaannya itu diketahui 198. Berarti 198 sama dengan 2 kali 6P ditambah T-nya itu 3. 3P ditambah 18. 198 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3 kan 9. Sama-sama P kan berarti boleh ditambah kan? 6P tambah 3P berarti 9P ditambah 18. Kemudian kita kalikan dengan 2. 2 kali 9 kan 18. 18P. 2 kali 18 kan 36. Kemudian baru deh kita cari P-nya. 18P sama dengan 198. Ini pindah ke sini. Kurangi jadi plus, jadi minus ya. 36. 18P sama dengan 162 ya. P sama dengan berapa ini? 162 dibagi 18 sama dengan 9. Berarti panjangnya adalah 9. Jadi kita berangkat dari apa yang diketahui di soal dulu. Kalau misalkan yang diketahui luas permukaan, kita nggak bisa pakai rumus volume. Meskipun ada panjang, lebar, dan tinggi, tapi kita nggak tahu volumenya berapa. Tapi kalau kita pakai rumus luas permukaan, kan luas permukaan juga punya panjang, lebar, tinggi. Nggak masalah, kita bisa pakai rumus luas permukaan. Oke ya, paham? Berarti nomor 2 udah kejawab. Sekarang nomor 3. Diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus 96 cm pangkat 3. Hitunglah volume kotak tersebut. Nah, yang diketahui luas permukaan, yang ditanya volume. Kira-kira yang saya cari lebih dulu apa ya? Volume dulu atau apa dulu? Yang diketahui luas permukaan. Yang diketahui luas permukaan, yang ditanya volume. Volume kubus kan ya? Kubus volumenya apa? Rumusnya S kali S kali S, ya kan? Nah, untuk mencari volume, saya butuh apa? Saya butuh apa untuk mencari volume? Butuh apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk yang balok. Sekarang yang kubus. Kubus itu karena sisi-sisinya sama panjang, jadi panjang kali lebar kali tingginya bisa kita ganti jadi sisi kali sisi kali sisi. Nah, yang diketahui di soal ini adalah luas permukaan. Apakah saya bisa langsung mencari volume? Atau saya harus mencari yang lain dulu, baru saya mencari volume? Ya, ayo, ada yang tahu?
Ada yang tahu? Empat P kali 4L kali 4T. Kurang tepat. Iya betul Mbak Ani, saya harus cari sisinya dulu karena untuk mencari volume saya kan harus tahu sisi kali, kan volume rumusnya kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sedangkan yang diketahui di soal itu cuma luas permukaan. Jadi saya harus mencari panjang sisinya dulu dari rumus luas permukaan. Luas permukaan rumusnya apa? Sama dengan 6 dikali S kuadrat kan? Nah, di sini diketahui luas permukaannya adalah 96. Sama dengan 6S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 96 per 6. Sama dengan berapa ini? 16 ya? 96 bagi 6. Ya, 16. Jadi, sisi kuadratnya sama dengan 16. Iya. Ayo, ini karena sudah malam atau bagaimana? Akar 16 sama dengan 4. Berarti panjang sisinya adalah 4. Nah, setelah tahu panjang sisinya, baru saya bisa mencari volume. Yaitu 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 3, ada yang hafal? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Berarti volumenya adalah 64. Jangan lupa satuannya cm pangkat 3. Oke, 3 udah kejawab. Ayo, semangat ya. Sebuah mainan berbentuk balok volumenya 140 cm pangkat 3. Jika panjang mainan 7, tingginya 5, tentukan lebar mainan tersebut. Saya harus pakai rumus apa nih sekarang? Ayo, saya harus pakai rumus apa ini sekarang? Oke, jadi yang diketahui adalah volume, panjang, tinggi. Yang ditanya adalah lebar. Untuk mencari lebar, saya harus menggunakan rumus apa? Luas permukaan? Kurang tepat. Iya betul, panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa? Memang luas permukaan kan tadi ada panjang kali lebar, ada panjang lebar tingginya juga. Tapi kita kan di sini nggak tahu luas permukaannya berapa. Sedangkan untuk mencari luas permukaan kita butuh lebar. Lebarnya ini yang ditanyakan. Di sini yang disediakan cuma nilai volume. Jadi kita harus mencari dengan menggunakan nilai volume. Jadi volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya diketahui 140. Panjangnya diketahui 7. Lebarnya yang ditanyakan, tingginya yang diketahui adalah 5. 140 sama dengan, iya, rumus volume 7 kali 5, 35 kali L, 35L. Maka L sama dengan 140 per 35. Sama dengan berapa? 140 bagi 35, 4 ya. Sama dengan 4.
berarti lebarnya adalah 4 cm. Jadi jangan terkecoh ya, mentang-mentang ada panjang kali lebar kali tinggi, yang dipakai luas permukaan atau volume atau apa. Kita lihat dulu yang diketahui di soal itu apa. Kalau misalkan yang diketahui volume, berarti kita pakai rumus volume. Kalau misalkan yang diketahui luas permukaan, maka kita pakai rumus luas permukaan. Tergantung. Atau kayak tadi, yang ditanya volume, yang diketahui luas permukaan, berarti saya harus mencari sisinya dulu, karena untuk mencari volume saya harus tahu nilai sisi, karena volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan dari luas permukaan saya bisa mendapatkan nilai sisi, karena luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Ya, kalau kubus pakai rumus kubus, kalau balok pakai rumus balok. Kalau kubus itu karena dia spesial, jadi kan panjangnya sama panjang semuanya ya, berarti yang harusnya panjang kali lebar kali tinggi bisa menjadi sisi kali sisi kali sisi. Tapi sebenarnya konsep dasarnya tetap panjang kali lebar kali tinggi, cuma kan sisi-sisinya sama besar. Kemudian kalau balok, balok kan dia memang panjang lebar tingginya kan memang berbeda, jadi nilainya pasti panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian luas permukaan, kalau balok tadi kan luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kalau kubus 6 kali sisi kali sisi. Oke, karena waktunya kurang dari 1,5 menit, kita cukupkan sampai di sini. Nanti dilihat lagi ya rekamannya. Kalau saya lupa upload, silakan diingatkan ya. Saya suka lupa kadang-kadang. Oke, terima kasih semangatnya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Seperti biasa, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya, untuk yang UTS yang belum mengumpulkan, harap segera mengumpulkan, karena kalau misalnya minggu depan udah nggak ada materi, saya akan bahas UTS sebelum UAS. Karena belajar dari semester yang kemarin, karena banyak yang tidak mengumpulkan tepat waktu, saya jadi tidak bisa membahas UTS dan UASnya. Sayang banget. Oke. Oke. Jangan lupa ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat semuanya.